Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Citra. Ya, selamat siang Pak Teguh. Ini Bu Citra mohon izin sebentar mengganggu mungkin ini ya Bu. Jadi begini Bu Citra, saya dapat tugas untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 perihal proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan di sini saya harus mewawancarai 2 kepala sekolah. Dan salah satunya itu Bu Citra yang saya wawancarai perihal pengambilan nilai-nilai kebajikan. Mungkin bisa kita mulai? Ya, bisa. Oke. Baik Bu Citra, yang pertama kalau boleh tahu bisa ceritakan dari pengalaman Bu Citra berkecimpung di dunia pendidikan itu sejak kapan dan bagaimana? Kebetulan saya adalah lulusan Universitas Negeri Semarang atau UNES Pak Teguh. Okay. Di sana saya mengenyam pendidikan D2 PGSD. Dulu adanya kan D2 PGSD. Okay. Begitu selesai D2 saya honorer. Honorer sekitar lulus tahun 97. Kemudian honorer berarti sampai tahun 99. 2 tahun ya. Setelah itu tahun 1999 saya diangkat menjadi pegawai negeri di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Wanayasa. Iya. Di Wanayasa saja saya pertama ditempatkan itu di daerah terpencil, gitu, saya adalah guru wanita pertama yang ada di desa tersebut. Ya, karena kebetulan SD-nya terletak di bawah Gunung Rogo Jembanan. Anaknya masih rambutnya masih gembel, ya anak belum bersepatu. Dan di sana saya melakukan beberapa perubahan, minimal anak saat berangkat sekolah ya patut berangkat sekolah nih, tidak. Sebelum di situ kan kebanyakan mereka kadang mandi juga tidak begitu. Nanti saya giring ke sungai, kebetulan bahwa SD saya itu ada sungai, jadi mandi bareng-bareng saya itu pelajaran sebentar. Kemudian tahun 2021 saya pindah di SD Negeri 3 Jatilawang. Di sana lumayan lama. Kemudian tahun 2013 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD 2 pesantren. 2013 sampai dengan 2016. Kemudian 2016 saya pindah ke SDN 1 Balun, masih sama ya. Jadi kepala sekolah di sana 2 tahun sampai 2018. Kemudian 2018 saya pindah atau mutasi pindah mengikuti suami di Kecamatan Mandiraja. Di SD 2 Purwasabah. Kemudian di SD Purwasabah saya pindah lagi ke SD 3 Mandiraja Kulon. Setelah itu saya pas itu ada program guru penggerak di tahun berapa ya saya ikut guru penggerak ya, tahun 2022. Itu saya masih guru di SD 3 Mandiraja Kulon. Kemudian dari setelah saya mengikuti CGW itu belum selesai, kemudian saya pindah ke SD 1 Somawangi di bulan September dan ditugaskan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Gitu Pak Teguh, dan sampai sekarang bisa membersamai jenengan dan teman-teman yang lain gitu Pak Teguh. Itu perjalanan apa ya? Tentang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Memang sudah banyak sekali pengalaman dari Bu Citra ya, dari awal sampai sekarang sudah juga berpindah-pindah tempat ya, sudah mengalami mungkin berbagai pengalaman yang luar biasa. Sekian lama Bu Citra mengabdi di dunia pendidikan, pasti banyak tantangan yang pernah Bu Citra hadapi mungkin Ibu ya. Bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bu Citra alami itu? Baik, sebagai guru dan kebetulan sekarang jadi kepala sekolah nih, tentunya dimanapun tempat gitu nih, dimanapun tempat kita dinas pasti ada masalah gitu nih. Dan masalah tersebut ada yang berupa dilema etika, juga ada yang berupa bujukan moral nih. Untuk kasus-kasus yang berupa dilema etika itu lebih ke kasus tersebut
mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, yang sama-sama benar, Iya. namun apa ya, bertentangan. Itu yang menurut saya kasus yang berupa dilema etika, sama-sama benar namun saling bertentangan. Kemudian di sana juga mengandung nilai kebajikan universal. Sedangkan untuk kasus yang berupa bujukan moral itu jelas insya Allah gampang menyelesaikannya ya, karena kasus tersebut bernilai benar lawan salah. Jadi kan gampang diselesaikan. Iya, itu Pak Teguh. Oke. Kemudian bagaimana nih Bu Citra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dan kepentingan yang sama atau dilema etika, yakni benar lawan benar, Bu. Tadi yang agak susah tadi ya, Bu. Iya, betul, susah sekali itu. Jelas untuk penanganan kasus yang berupa dilema etika, karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Yang saya lakukan adalah pertama kali melakukan identifikasi Pak Teguh. Kasus tersebut merupakan kasus jangka pendek melawan jangka panjang, atau apa ya, benar lawan salah ya, benar lawan benar gitu ya. Kemudian individu lawan kelompok. Ya, saya harus mempertahankan individu atau kelompok begitu Kemudian adanya rasa keadilan dan rasa kasihan. Saya harus adil apa karena rasa kasihan Kemudian adanya apa ya, kebenaran dan kesetiaan. Iya, di situ. Kemudian di sini saya juga harus menggunakan skala prioritas. Mana dulu masalah yang harus secepatnya saya selesaikan. Jadi kan dari kasus-kasus yang ada, saya harus membuat skala prioritas. Selain itu, saya juga harus menggunakan pendekatan ya. Yang jelas pendekatannya saya gunakan adalah musyawarah dan mediasi. Sebelum ke APH gitu ya, atau ke dinas yang lebih tinggi. Yang jelas saya ingin kasus-kasus yang saya jumpai gitu selama ini, saya coba selesaikan dengan musyawarah dan mediasi. Jadi sudah selain 4 tadi ya, seperti individu melawan kelompok, kemudian jangka panjang jangka pendek, juga ada skala prioritas gitu seperti itu ya, Bu. Lanjut, Bu. Langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus itu, Bu. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan selama ini ya, karena kebetulan saya sudah mengikuti program guru penggerak jadi saya coba saya gunakan langkah yang saya dapatkan saat menjadi ilmu yang saya dapatkan dari CGP Kalau dulu mungkin saya langkahnya ya saya ambil acak begitu Ternyata setelah saya ikut CGP itu ada 9 langkah yang harusnya saya lakukan dari dulu, tapi karena memang belum dapat ilmunya jadi ya acak entah itu nggak urut ya gitu, kadang malah tidak 9 langkah itu tidak ada kayak gitu Kebetulan karena kemarin juga ada kasus begitu Pak Teguh, untuk prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang saya lakukan itu yang jelas, yang pertama saya mengenali dulu nilai-nilai kasus yang ada pada nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut bertentangan atau tidak. Kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kan di kasus tersebut saya sudah tahu siapa saja yang terlibat. Kemudian saya yang ketiga saya melakukan pengumpulan fakta-fakta fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian yang keempat, setelah saya mengumpulkan fakta, saya coba melakukan uji regulasi. Ada regulasinya enggak itu tentang kasus tersebut. Kemudian uji publik, kemudian uji panutan. Pantas enggak sih itu dilakukan kayak gitu kan Kemudian juga uji intuisi, karena kita berada pada dinas kan ada beberapa intuisi yang berkaitan dengan kasus tersebut gitu Pak Teguh. Kemudian yang kelima, saya melakukan beberapa pandangan dari kasus tersebut. Kasus tersebut itu benar apa salah kayak gitu Itu yang harus saya lakukan. Kemudian itu dibutuhkan tadi jangka panjang melawan jangka pendek. Itu pun harus saya pikirkan. Kemudian rasa keadilan lawan kasihan seperti itu. Itu juga saya lakukan dari beberapa setelah tadi mengolah fakta, saya melakukan juga beberapa pengujian. Berarti ilmu yang diterapkan selama dulu Bu Citra ikut program guru penggerak sudah
mulai diimplementasikan Bu nggih. Iya, sedikit-sedikit lah ya. Tadi aja Dan sampai sangat bermanfaat sekali Bu nggih untuk kasus-kasus seperti ini. Tadi aja belum berhenti, setelah pengujian saja kan saya tidak berhenti di situ nggih. Otomatis kan saya harus berpikir kasus tersebut itu apa ya, bisa apa ya Pak, ada hasil akhirnya enggak gitu kan. Iya. Itu ya harapan saya, setiap kasus kan ada hasil akhir. Ya, ada hasil akhir. Kemudian dari keputusan yang saya nanti akan saya keluarkan atau berarti saya putuskan, kan saya juga harus mempertimbangkan mungkin ada beberapa apa ya, ini ya, penyelesaian. Tapi dari 2 penyelesaian itu kan mungkin ada penyelesaian yang lebih baik gitu ya. Yang namanya apa ya, trilema apa ya itu ya. Trilema. Itu ada. Iya, itu saya pun kadang berpikir begitu. Saya juga mempertimbangkan masukan dari teman sejawat, atasan, kolaborasi. Karena kasus itu tidak mungkin saya selesaikan sendiri. Kemudian setelah itu saya harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling berat karena butuh keberanian. Ya, Bu. Setelah keputusan sudah saya lontarkan, yang terakhir saya akan melakukan refleksi. Apakah yang saya putuskan itu ya, berdampak untuk semuanya. Kemudian dari kasus yang telah saya putuskan juga suatu saat mungkin akan saya jadikan rujukan untuk kasus-kasus yang sama. Jadi ya saya harus melakukan refleksi setelah memutuskan dari kasus tersebut. Luar biasa Bu Citra yang dilakukan nggih. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang Bu Citra selama ini anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini Bu? Hal-hal ya. Hal-hal yang saya anggap paling efektif ya ketika menyelesaikan atau memutuskan sebuah kasus ya harus cepat, tepat gitu ya. Iya. Tidak berlarut-larut. Begitu kita tahu laporan gitu ya, ada seorang yang melaporkan atau kita mendengar informasi, secepatnya kita selesaikan gitu dari kasus tersebut. Kemudian jangan lupa kita juga butuh pertimbangan dari teman-teman sekitar. Kemudian tadilah skala prioritas. Skala prioritas. Tadi ya, kolaborasi. Masukan teman-teman itu lebih baik. Ada yang mengatakan satu apa ya, pikiran 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Nah, itu yang saya lakukan. Begitu Pak Teguh. Itu hal-hal yang selama ini saya lakukan yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Oke, nggih. Kemudian Bu, pasti ada tantangannya Bu nggih dalam mengambil keputusan itu. Tantangan apa sih Bu yang terberat yang Ibu alami selama ini Bu dalam mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Iya jelas mesti ada yang rasanya berat ya. Yang jelas untuk memutuskan suatu keberpihakan itu yang saya. Keberpihakan. Iya, karena kan benar lawan benar. Iya. Saya paling berat, saya harus berpihak pada yang mana gitu. Ya tadilah ada lawan pendek, jangka pendek, lawan panjang, ini kan rasa kasihan, keadilan begitu. Itu yang membuat saya merasa berat. Di situ. Ya, saya harus di posisi mana? Gimana ya betul gitu. Kemudian apa ada nih Bu waktu khusus untuk Bu Citra jadwalkan, apa membuat jadwal tertentu ketika Ibu menghadapi sebuah masalah yang kemungkinan harus Ibu hadapi? Apakah mungkin Ibu buat dulu jadwalnya, apa langsung di hari itu juga, apa bagaimana Bu? Iya, karena kasus itu kan banyak macamnya nih Pak Teguh nggih. Kalau saya jelas menggunakan jadwal atau tata kala tertentu nggih. Contohnya kasus yang harus hari itu harus saya selesaikan ya saya selesaikan. Saya tidak mau membawa kasus itu sampai berlarut-larut. Kemudian ada juga kasus yang saya buat jadwalnya. Ini tidak harus selesai hari ini bisa besok gitu ya. Jadi saya membuat tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus. Kemudian kasus itu saya tulis di buku kasus, termasuk penyelesaiannya. Tujuannya untuk referensi dan itu suatu saat akan berguna lah ya. Ketika ada kasus yang sama, minimal saya sudah pernah mengalami dan menyelesaikannya. Iya, seperti itu Pak Teguh. Kemudian Bu, untuk keputusan yang Ibu ambil pasti ada faktor-faktor yang mempermudah
atau mungkin ada orang-orang yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Iya, jelas ada ya. Ada tadi ya. teman sejawat ya, Bu. atasan Iya, juga. Kemudian saya juga membaca buku itu ya, atau literatur nih, sebagai referensi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Minimal saya punya gambaran gitu ya, gambaran begini caranya itu. Jadi kemudian saya masukan dari teman pun saya pertimbangkan gitu, tidak mentah-mentah saya lakukan gitu. Ya tadi saya lakukan uji itu bisa saya gunakan atau tidak gitu. Kemudian opsi trilema tadi juga itu kan sama saja ya, bisa digunakan opsi itu Pak Teduh. Yang jelas saya catat, saya harus banyak membaca gitu ya, referensi penyelesaian kasus. Bu. Yang terakhir Bu, secara umum mungkin Bu, pasti ada yang Ibu petik pembelajaran dari semua yang Ibu hadapi ini dalam pengambilan kasus dilema etika yang pernah Ibu alami. Itu apa Bu pelajaran yang bisa dipetik dari Ibu selama ini, Bu? Pelajaran yang bisa saya petik intinya satu, saya harus ternyata untuk kasus itu perlu berpikir sistematis, tidak emosi. Itu ya harus ada tatanannya gitu ya. Kemudian berkolaborasi, itu pelajaran yang saya ambil. Ternyata kasus itu tidak bisa selesaikan sendiri, tapi saya harus melibatkan teman-teman saya, atasan saya gitu ya. Kemudian menempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, bertindak berani dan tegas, itu yang paling berat Pak Teguh. Jadi itu pelajaran yang saya petik dari kasus-kasus yang pernah saya selesaikan. Ternyata saya harus berani untuk mengambil keputusan apapun resikonya. Begitu Pak Teguh. Ya. Luar biasa wawancara yang kita lakukan hari ini bersama dengan Bu Citra, guru dengan berbagai pengalaman. Semoga dari wawancara ini juga saya bisa mengambil ilmu atau hikmahnya Bu, dan dapat saya juga implementasikan di kemudian hari. Terima kasih Bu Citra atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Mohon izin Pak Aziz nih mengganggu waktunya sebentar. Jadi begini Pak Aziz, saya itu ada tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah perihal untuk memenuhi kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 CGP Angkatan 9. Itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin Pak Aziz bisa membantu saya untuk tugas ini, Pak Aziz. Oke. Akan saya bantu sebisa mungkin. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, kita mulai yang pertama. Baik Pak Aziz, kalau boleh tahu bisa diceritakan dari pengalaman Pak Aziz berkecimpung di dunia pendidikan sampai saat ini Pak Aziz. Berkecimpung di dunia pendidikan, kalau saya diawali dari tahun 2000, masuk D2 UNY tahun 2005, lulus tahun 2007. Setelah itu kerja di SD swasta, tepatnya SDIT Mutiara Hati Kelampok, lalu pindah menjadi bagian dari Pemkab Banjarnegara pada tahun 2009, mengawali menjadi guru SD di SD Negeri 2 Lawen, Kecamatan Pandanarung. Di sana 6 tahun. Setelah itu mutasi ke Kecamatan Mandiraja tahun 2015 sampai sekarang. Riwayat pendidikannya, saya D2 UNY, S1-nya UT, lalu S2-nya UMP. Iya, semua di bidang pendidikan. Berarti sudah banyak pengalaman ya Pak Aziz ya. Iya. Kemudian dari sekian lama Pak Aziz mengabdi di dunia pendidikan, pasti banyak tantangan yang pernah Pak Aziz alami. Bagaimana nih Pak Aziz untuk mengidentifikasi
kasus-kasus tersebut berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak Aziz? Iya. Kalau dilematika berarti kan ketika kita menjumpai dua hal yang benar-benar ya, berarti sama bujukan moral benar dan salah ya. Kalau menghadapinya terutama kita pakai pendekatan manajemen yang kita tahu. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan masalah, lalu mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu kita melakukan aksi, lalu setelah melakukan aksi kita melakukan evaluasi terhadap tindakan yang kita lakukan, apakah sudah sesuai atau tidak dengan regulasi yang ada atau peraturan. Terutama kita mengutamakan sebagai kepala sekolah di SD, terutama kita harus mengutamakan kepentingan peserta didik, kepentingan sekolah, dan juga tujuan pendidikan itu seperti itu. Seperti itu Pak ya. Kemudian Pak Aziz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama nih atau dilema etika itu bagaimana Pak Aziz? Ya, berarti yang saya lakukan, saya lihat konteksnya, apakah dilema etika itu kira-kira ada solusi yang bisa dijalankan secara bersamaan atau tidak. Atau kita mengenal dengan istilah win-win solution ya. Jadi kita bisa, misalkan kita menggunakan skala prioritas, lalu kita melihat urgensi kepentingan itu juga, karena ini benar dan benar tentu tidak, kita sulit ya untuk menyesuaikan itu. Maka kita didasarkan atas kepentingan itu luas atau sempit, lalu skala prioritas kita tetapkan sesuai dengan skalanya, berkaitan dengan kedinasan atau tidak. Lalu satu lagi apa itu tadi, urgensi ya. Urgensi, dengan urgensi kaitannya dengan peserta didik atau tidak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus itu Pak? Jika itu merupakan kasus berkaitan dengan bujukan moral, tentu kita harus mengambil yang benar dulu ya. Tidak harus salah. Ya, kita langkah yang pertama adalah seperti biasa kita melakukan pengumpulan informasi dengan mengidentifikasi masalah itu, mencari sumber data dan informasi yang valid dengan setelah itu setelah kita mencari informasi dan mengidentifikasi masalah itu, lalu kita komunikasikan dengan rekan sejawat di sekolah. Rekan sejawat itu bisa dengan guru dan pendidik dan tenaga kependidikan. Karena ini kepentingannya dengan sekolah, karena di sekolah itu di SD terutama kan kita sebenarnya ada kolektif kolegial lah. Maksudnya kita ini di samping atasan juga kita merupakan rekan sejawat dari teman-teman. Itu kita membutuhkan pendapat supaya bisa ditinjau dari berbagai sisi, supaya kita pengambilannya bisa tepat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika ini? Paling tepat ya itu tadi 3 langkah yang saya lakukan. Pertama yaitu pengumpulan informasi dan data dengan cara mencari sumber informasi yang valid ya. Lalu kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat. Walaupun saya kepala sekolah, tapi saya membutuhkan masukan dari teman-teman yang dalam ini satu SD ya. Berdiskusi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan situasi kondisi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan dengan atasan atau pihak-pihak terkait, atau kita bisa menyebut stakeholder ya, pemangku kepentingan. Itu 3 langkah yang akan biasa saya lakukan jika menghadapi masalah. Karena SD atau pendidikan merupakan ranah publik ya, layanan publik, tentu kita harus menggunakan langkah-langkah yang efektif dan efisien seperti itu.
Berarti tidak serta-merta mengambil keputusan secara sepihak ya, tidak ya, harus dengan dikomunikasikan dengan beberapa yang Ya, terkait. ya. Jika memungkinkan seperti itu, harus mengambil harus berkomunikasi dengan yang lain. Karena ini masalahnya kaitannya juga dengan institusi layanan publik. SD merupakan lembaga pendidikan, jadi seyogyanya kita harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dalam satu SD. Iya Pak. Kemudian ada nggak nih Pak waktu khusus yang Bapak jadwalkan apabila dalam menghadapi sebuah kasus atau masalah dalam untuk mengambil keputusan yang Bapak hadapi waktu itu? Oh, kalau waktu khusus biasanya saya menggunakan prinsip gerak cepat biasanya. Kalau ada masalah langsung saya mengadakan rapat selang beberapa saat dari itu, mengumpulkan membahas dengan teman-teman, terutama teman-teman yang di sekolah seperti itu. Karena saya punya prinsip gercep gitu ya, gerak cepat. Jadi itu sudah kita sempat kecolongan, dalam artian kalau cepat saja kecolongan apa balik lambat gitu. Karena ini masalah dengan ranah-ranah siswa, ranah kepentingan publik, maka harus melakukan gerak cepat dengan komunikasi dengan atasan, baik itu pengawas maupun korwil, komunikasi dengan rekan sejawat, guru SD, penjaga dan sebagainya. Kalau mengingat kasus yang kemarin itu di Sonong 2. Iya. Kemudian keputusan yang Bapak ambil itu pastinya ada faktor-faktor yang mempermudah, atau mungkin ada orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Itu bagaimana? Dilema etika itu karena kita harus punya fleksibilitas. Dalam artian yang pertama, fleksibilitas itu ditentukan dengan yang pertama adalah skala prioritas yang berkaitan dengan regulasi maksudnya adalah peraturan yang mengatur hal itu. Yang kedua adalah komunikasi dengan atasan yang memberikan perintah kepada saya selaku bawahan, atau komunikasi dalam melakukan pendelegasian tugas jika itu memungkinkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah manajemen konflik untuk menghindari, meminimalisir adanya efek negatif dari keputusan yang kita ambil. Itu saja. Kalau berkaitan dengan komunikasi dengan atasan tergantung ya, berjenjang. Kita punya etika birokrasi tepatnya dalam organisasi kita, maka kita harus mengomunikasikan dengan atasan langsung kita, yaitu pengawas Dabin. Atau kalau misalkan itu tidak lancar, maka kita harus komunikasi dengan korwil gitu, dan seterusnya ke atas sampai kabit SD sampai kepala dinas seperti itu. Baiklah, luar biasa. Dan yang terakhir Pak Aziz, secara umum mungkin pembelajaran apa sih yang dari pengalaman Bapak yang bisa Bapak petik sebagai pendidik terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika yang pernah Bapak alami, Pak? Ya, dilema etika merupakan keputusan yang diambil berdasarkan dengan sudut pandang atau cara pandang pemimpin. Dalam hal ini pemimpin di sekolah adalah kepala sekolah. Itu sangat ditentukan dengan subjektivitas atau wawasan keilmuan dari kepala sekolah itu sendiri. Jadi yang bisa saya ambil selaku kepala sekolah yang telah menjalani tugas sebagai kepala sekolah adalah yang pertama adalah pemimpin itu harus berkomunikasi supaya hambatan komunikasi. Yang terpenting adalah komunikasi dengan teman, dengan rekan sejawat yang kita pimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan baik sisi teknis maupun non teknis dari keputusan yang akan kita ambil dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari rekan sejawat, dari pengawas, dari atasan langsung, atau dari masyarakat. Bisa diwakili oleh komite sekolah, bisa dari tokoh masyarakat tentang keputusan yang akan kita ambil. Sebenarnya itu. Dan ketiga,
selaku kepala sekolah atau pemimpin di sekolah, kita harus betul-betul mematuhi regulasi sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang sudah ditentukan dari atas, karena kita adalah lembaga organisasi pelayanan publik yang sudah diatur regulasinya di bawah bingkai pemerintah kabupaten seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aziz atas wawancara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan atau diskusikan pada siang hari ini, saya pun sebagai CGP bisa mengambil ilmu atau manfaatnya, sehingga nanti kedepannya saya banyak atau ada kasus bisa menghadapinya dengan bijak. Terima kasih sebelumnya Pak Aziz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.